Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Alifka dari kelas 12 Mi Al-Jazari. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tahapan-tahapan dalam sintetis protein. Perlu kita ketahui bahwa protein adalah suatu polipeptida yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang merupakan hasil dari sintetis kode yang berupa informasi genetik dari DNA. Nah, kemudian apa itu sintetis protein? Yaitu sebuah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik. Genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya? Simak video berikut. Nah, dalam pembentukan sintetis protein meliputi dua tahapan, yaitu yang pertama dinamakan transkripsi, kemudian yang kedua yaitu translasi. Nah, transkripsi adalah proses transfer informasi genetik dari ruas DNA atau gen ke dalam molekul RNA yang dipandu oleh enzim transkriptase sebagai katalisatornya. Kemudian dalam proses transkripsi ini meliputi tiga tahapan. Inisiasi atau permulaan transkripsi. Nah, tahapan inisiasi yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama RNA polimerase melekat pada daerah promoter dan pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Nah, kemudian RNA polimerase membuka uraian rantai gen dari DNA. Tahap yang kedua yaitu elongasi, yaitu pemanjangan transkripsi. Nah, tahapan ini merupakan setelah rantai ganda DNA terbuka, nah RNA polimerase kemudian menyusun uraian nukleotida atau nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin A dengan urasil atau U. Nah, kemudian pada tahapan yang terakhir atau pengakhiran dari proses transkripsi yaitu terminasi terjadi pada daerah terminator, yang dimana daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk memberikan atau menghentikan proses transkripsi. Nah, rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Nah, itulah tadi proses transkripsi. Kemudian kita beralih ke proses translasi atau proses-proses penerjemahan kodon menjadi asam aminodan yang menyambungkan setiap asam amino yang sesuai kodon dengan ikatan peptida menjadi protein. Nah, pada tahap translasi ini terjadi juga atas tiga, yaitu inisiasi atau permulaan translasi, yang dimana ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom kecil melalui bantuan dari GTP dan enzim. Nah, kemudian peristiwa ini disebut dengan kodon inisiasi. Nah, kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian transfer RNA atau tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metiolin melekat pada kodon inisial AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. Nah, kemudian tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Kemudian pada tahap elongasi atau pemanjangan translasi. Nah, yang dimana kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama. Nah, asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom sehingga tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Nah, setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino ini tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA
yang dimana terdapat pada ribosom subunit yang besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida dan polipeptida antar asam amino. Nah, pada tahap pengakhiran translasi atau terminasi, yaitu proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop mRNA, yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Nah, kemudian protein yang telah disintetis mengalami proses post translasi, yaitu yang dimana pada tahap ini protein dapat berkaitan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, itulah tadi dua tahapan dari sintetis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, sebagai kesimpulan, pada penyelesaian sintetis protein, apa yang disebut triplet nosense muncul, juga dikenal sebagai codon stop, yang dimana kembar tiga ini ada tiga, yang pertama UGA, UAG, dan UAA. Nah, tidak ada tRNA sehingga antikodonnya saling melengkapi. Oleh karena itu, sintetis terputus dan ini menunjukkan bahwa rantai polipeptida telah berakhir. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.